Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Aktian Gunawan Wibisono, NIM 115210072. Saya Aisyah Nur Fatimah, NIM 115210063. Saya Haris Mukhlisin dengan NIM 115210081. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Geologi Dasar yang berjudul Batuan Metamorf. Apa itu metamorfisme? Metamorfisme berasal dari bahasa Yunani. Meta yang artinya berubah dan morf artinya bentuk. Metamorfisme adalah proses-proses yang mengubah mineral suatu batuan pada fase padat karena pengaruh kondisi fisik dan kimia di dalam kerak bumi, di mana kondisi fisik dan kimia tersebut berbeda dengan kondisi sebelumnya. Proses metamorfisme terbentuk dari batuan-batuan yang lalu, seperti batuan sedimen, batuan beku, dan batuan metamorf tua. Proses ini terbentuk karena mendapat tekanan dari kalor yang sangat besar dan didukung faktor lainnya. Akibat dari proses metamorfisme adalah terjadinya rekristalisasi batuan patolit. Hasil dari proses metamorfisme ialah protolit menjadi lebih stabil. Faktor-faktor yang memengaruhi proses metamorfisme. Yang pertama ada suhu. Suhu merupakan sumber utama panas yang memengaruhi proses metamorfisme, yaitu influksi magma dan gradien geotermal. Yang kedua ada tekanan. Terdapat dua macam tekanan yang memengaruhi proses metamorfisme, yaitu tekanan litostatis dan stres diferensial. Yang ketiga ada larutan yang terlibat. Di sini larutan yang terlibat ialah larutan fluida. Fluida mempercepat proses metamorfisme dengan cara meningkatkan reaksi kimia karena umumnya di dalam fluida mengandung ion terlarut. Yang keempat ada waktu. Faktor yang memengaruhi proses metamorfisme adalah waktu. Batuan metamorf terbentuk melalui proses dan waktu yang panjang hingga beratus-ratus lamanya. Jenis-jenis batuan metamorf. Secara umum, ada 3 jenis batuan metamorf. Yang pertama, batuan metamorf termal atau kontak. Jenis batuan metamorf termal terjadi karena ada suatu sumber panas yang sangat panas, kemudian batuan ini bersentuhan dengan sumber panas tersebut. Ciri dari batuan metamorf termal adalah memiliki suhu tinggi, tapi memiliki tekanan yang rendah. Dan juga terjadi karena aktivitas intruksi magma dan proses yang berperan pada batuan metamorf termal adalah panas larutan aktif. Yang kedua, ada batuan metamorf dinamo. Batuan metamorf dinamo memiliki ciri yaitu memiliki tekanan yang lebih berperan daripada suhu. Dan juga seringkali hanya terbentuk bahan hancuran, tetapi kadang juga terjadi rekristalisasi. Lalu batuan metamorf dinamo terjadi di daerah pergeseran atau pergerakan yang dangkal, misalnya zona patahan atau sesar. Yang ketiga, ada batuan metamorf regional. Batuan metamorf regional memiliki ciri gabungan dari batuan metamorf termal atau kontak dan batuan metamorf dinamo, yaitu memiliki tekanan tinggi dan temperatur yang tinggi. Dan juga proses ini terjadi secara regional, berhubungan dengan lingkungan tektonis, misalnya pada jalur pembentukan pegunungan. Struktur batuan metamorf. Struktur merupakan susunan bagian massa batuan yang tidak bergantung pada skala, termasuk hubungan antar bagian-bagiannya, ukuran relatif,
dan bentuk internal. Secara umum, struktur batuan metamorf dibagi menjadi dua. Yang pertama, foliasi. Struktur ini memperlihatkan adanya penjajaran mineral-mineral menyusun batuan. Contoh dari struktur foliasi yaitu ada selati yang merupakan perlapisan mineral-mineral yang sangat halus dan umumnya berbentuk pipi. Lalu ada pilitik yang merupakan perlapisan-perlapisan mineral-mineral yang menerus dan terdiri dari tekstur lepidoblastik. Ada juga schistositi yang merupakan perlapisan mineral-mineral yang menerus dan terdiri dari selang-seling tekstur lepidoblastik dan granoblastik. Ada juga gneisik yang merupakan perlapisan dari mineral-mineral yang membentuk jalur terputus-putus dan terdiri dari tekstur-tekstur lepidoblastik dan granoblastik. Ada juga milonitik yang merupakan perlapisan yang menunjukkan kenampakan goresan-goresan searah dan belum terjadi rekristalisasi mineral-mineral primer. Yang kedua adalah struktur non-foliasi. Struktur ini tidak memperlihatkan adanya penjajaran mineral-mineral menyusun batuan. Contoh dari struktur non-foliasi yaitu hornfelsik yang memperlihatkan butiran-butiran mineral yang relatif ragam. Lalu granulose yang sama seperti hornfelsik, hanya butirannya memiliki ukuran beragam. Ada juga katalistik yang memperlihatkan adanya penghancuran terhadap batuan asal. Tekstur batuan metamorf. Tekstur merupakan ukuran relatif, bentuk, serta hubungan antara bentuk butiran internal pada batuan. Secara umum, tekstur batuan metamorf dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tekstur berdasarkan bentuk individu kristal. Tekstur berdasarkan bentuk individu kristal terdiri dari idioblastik yang memiliki bentuk kristal euhedral atau sempurna, ipidioblastik yang memiliki bentuk kristal subhedral atau kurang sempurna, dan xenoblastik yang memiliki bentuk kristal anhedral atau tidak sempurna. Yang kedua, ada tekstur berdasarkan ketahanan proses metamorf. Ada kristaloblastik yang terbentuk karena proses metamorfisme itu sendiri dan sudah mengalami rekristalisasi sehingga tekstur asalnya tidak tampak. Ada juga relik yang menunjukkan sisa tekstur batuan asalnya. Yang ketiga, tekstur batuan metamorf berdasarkan bentuk mineral penyusun. Contohnya seperti lepidoblastik yang memiliki bentuk mineral penyusun berbentuk tubular, lalu ada nematoblastik yang memiliki bentuk mineral penyusun berbentuk prismatik, lalu ada granoblastik yang memiliki bentuk mineral penyusun berbentuk granular equidimensional. Batas mineralnya bersifat pseudorat atau tidak teratur. Lalu ada granoblastik berbentuk equidimensional, batas mineralnya berbentuk pseudorat atau lebih teratur. Kemudian yang selanjutnya adalah derajat metamorfosa. Derajat metamorfosa ialah istilah yang umum dipakai untuk menjelaskan kondisi tekanan dan temperatur di mana batuan metamorf terbentuk. Contohnya seperti pada gambar. Jadi batuan metamorf itu ini dijelaskan bahwa hubungan antara temperatur dan tekanan itu mempengaruhi pembentukan dari batuan metamorf. Ada juga dalam struktur mineral-mineral itu juga mempengaruhi terbentuknya batuan metamorf. Kemudian yang selanjutnya, derajat metamorfosa terbagi menjadi yang pertama, metamorfosa derajat tinggi. Berada di temperatur lebih dari 320 derajat Celcius, tekanannya relatif tinggi. Kemudian sedikitnya mineral hidrolus. Dan contohnya adalah muscovite, biotite, pyrosine, dan granit. Kemudian yang kedua ialah
metamorfosa derajat rendah. Terjadi di temperatur 200 derajat Celcius hingga 320 derajat Celcius. Tekanannya relatif lebih rendah daripada derajat tinggi. Melimpahnya mineral mengandung air di dalam struktur kristalnya atau yang dinamakan hidrous. Contohnya ialah mineral lempung, serpentine, dan klorite. Kemudian, apa itu batuan metamorf? Batuan metamorf ialah suatu kelompok utama batuan yang merupakan hasil transformasi dari batuan lain, dipengaruhi oleh suhu, tekanan yang menghasilkan batuan baru dengan komposisi mineral, struktur, dan tekstur yang berubah dari batu sebelumnya. Contoh batuan metamorf. Yang pertama ialah slate atau sabak. Asalnya berasal dari metamorfosisme shale dan mudstone. Warnanya abu-abu hitam, hijau, dan merah. Ukuran butirnya halus. Strukturnya foliated, komposisinya dari quartz, dan derajat metamorfosismenya rendah, serta ciri khusus yaitu mudah membelah menjadi lembaran tipis. Kemudian yang kedua adalah fillet atau filitik. Berasal dari metamorfosisme shale sama seperti batuan slate. Warnanya merah atau kehijauan. Ukuran butirnya halus, strukturnya foliated, komposisi dari mika dan kuarsa, derajat metamorfosismenya rendah. Kemudian ciri khasnya ialah membelah mengikuti permukaan gelombang. Yang ketiga ialah gneiss. Asalnya berasal dari metamorfosisme regional siltstone, shale, dan granit. Warnanya abu-abu, ukuran butirnya medium atau tengah-tengah. Strukturnya foliated, komposisi dari kuarsa, feldspar, ampopel, mika. Derajat metamorfisme tinggi. Ciri khasnya ialah kuarsa dan feldspar nampak berselang-seling dengan lapisan kaya akan amphibole dan mika. Kemudian yang keempat ialah skistosa atau batuan sekis. Berasal dari metamorfisme siltstone, shale, dan basal. Warnanya hitam, hijau, ungu. Ukuran butirnya baik hingga sedang. Strukturnya foliated. Derajat metamorfismenya tinggi. Kemudian ciri khasnya ialah foliasi yang kadang bergelombang, terkadang mengandung kristal granit. Kemudian yang kelima ialah marmer. Batuan marmer berasal dari metamorfisme batu gamping dan dolostone. Warnanya bervariasi dan biasanya digunakan untuk industri keramik. Ukuran butirnya medium, strukturnya non-foliasi, komposisi dari katasit atau dolomit, derajat metamorfismenya berkisar dari rendah hingga tinggi, kemudian berciri terstruktur berupa butiran seperti gula, terkadang terdapat fosil dan bereaksi dengan HCl. Yang keenam, kwartsit. Asal metamorfisme sandstone atau batu pasir, warna abu-abu, kekuningan, coklat, dan merah. Ukuran butir medium coarse, struktur non-foliasi, komposisi kuarsa, derajat metamorfisme intermediate sampai tinggi, ciri khas lebih keras dibanding glass. Yang ketujuh, milonitik. Asalnya metamorfisme dinamik, warna abu-abu, kehitaman, coklat, dan biru, ukuran butir fine-grained, struktur non-foliasi, komposisi kemungkinan berbeda untuk setiap batuan. Derajat metamorfisme tinggi, ciri khas dapat dibelah-belah. Yang ke-8, filonit. Asal metamorfisme shale, mudstone, warna abu-abu, coklat, hijau, biru, dan kehitaman. Ukuran butir medium, coarse grained, struktur non-foliasi, komposisi beragam,
ada yang kuarsa, mika, dan lain-lain. Derajat metamorfisme tinggi, ciri khas permukaan terlihat berkilau. Yang ke-9, serpentinit, asalnya batuan beku basa, warna hijau terang atau gelap, ukuran butir medium granite, struktur non-foliasi, komposisi serpentin, ciri khas kilap berminyak dan lebih keras dibanding kupu jari. Yang ke-10, konvulsik, asal metamorfisme kontak sel dan clayston, warna abu-abu, biru kehitaman, dan hitam. Ukuran butir fine granite, struktur non-foliasi, komposisi kuarsa, dan mika. Derajat metamorfisme, metamorfisme kontak, ciri khas lebih keras daripada gelas, dan tekstur merata. Ya, yes. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.